Sukap yang malang. Senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkapnya seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman, sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu, Sukap, senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keremangan menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu, kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini fana, Sukap. Seperti senja, kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa, menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya, dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu, Sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku, Sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu, Sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos. Kilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau. Angin menderu dan ombak terdengar menghempas-hempas meskipun ia bersepeda mendaki Bukit Kapur. Demikianlah maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi melainkan merah keemas-emasan, Sukap. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut. Menimang-nimangnya agak berat juga. Maklumlah, bukankah amplop itu berisi senja, Sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala. Seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos, Sukap. Yang kamu kirim itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu, Sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu kuat mengenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset. Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah, Sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Masih saja jarang mereka sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya yang berkedip-kedip pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilau-kilauan, merah, dan keemas-emasan itu, Sukap. Mereka memang tidak pernah melihatnya, Sukap, karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan, dan akhirnya mengintip.
Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja, Sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana, di mana mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia ini, Sukap? Di sebuah dunia yang sudah miskin, masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukap, jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tidak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia? Atau selama itu dia hanya duduk-duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan, sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop, Sukap. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti amplop ya, Sukap? Dimana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita. Di mana kita merasa hidup penuh dengan makna, padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, "Ah, kasihan betul manusia." Apakah begitu, Sukap? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu. Tapi aku tidak mau hayalan. Aku tidak mau kira-kira. Meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah, aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah arti hidup kita ini, Sukap? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang, yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu? Aku tidak pernah tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop, sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak tampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini, Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukap. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami. Ya, rumah kami. Setelah 10 tahun banyak yang terjadi dong, Sukap. Misalnya, bahwa aku kemudian kawin, beranak pinak, dan berbahagia. Jangan kaget. Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, Sukap. Dasar bego. Dikasih isyarat tidak mau mengerti. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu.
Kalau aku toh kelihatan baik selama ini padamu, terus terang harus kukatakan sekarang, sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang, aku kasihan sama kamu, Sukap. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya, jangan terlalu banyak berhayal, Sukap. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu, kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta yang sebetulnya ingin kuceritakan padamu, Sukap. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini, Sukap. Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang, setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express ini bisa terlambat 10 tahun, kubuka amplop berisi senja itu. Dan terjadilah semua ini. Apa kamu tidak tahu, Sukap? Senja itu, meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus sih tidak apa-apa. Tapi ini keluar dan lautnya membludak tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja, Sukap? Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan, terutama apa untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah menikah atau kawin, aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, Sukap. Lagi pula, aku tidak mencintai kamu. Mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri. Mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan tau. Berantakan dan hancur lebur tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit kemerah-merahan yang terus-menerus berkeredap menyilaukan karena cahaya keemas-emasan yang menjadi seburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggelegak, pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisalah kau bayangkan, Sukap, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai, tapi dari atas bukit. Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar. Tidak semua kapal dan perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia, kan? Lagi pula, sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tiada satu kota pun yang selamat. Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap, gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia, di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus super mie. Itulah makanan terakhir di muka bumi.
Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu? Padahal cinta secuil pun juga tidak, sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu kepadaku dan tumpah ruah membanjiri bumi. Tapi coba katakan, itu bukan salahku toh, Sukap. Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat. Setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik ke perahu, mendayung sampai teler, makan super mie mentah, lantas menanti maut. Akan kukirim kemana surat ini? Barangkali kamu pun sudah mati, Sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati. Sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai, di mana matahari tidak pernah terbenam lebih dalam lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun, semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya, dengan matahari terbenam separuh yang tidak pernah turun lagi. Langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya, tetapi tiada seorang manusia pun memandanginya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Di kejauhan, kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Sukap, aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga, entah bagaimana caranya. Namun, siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapapun semua ini terjadi karena cinta, dan hanya karena cinta. Betapa besar bencana ini ditimbulkannya ketika kata-kata tak cukup menampungnya. Kutatap senja itu masih selalu begitu, seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya. Selamat tinggal. Alina, Pondok Aren, Sabtu 10 Februari 2001, 8.45.